يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita hidayahnya, masih memberikan nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka melalui channel YouTube Muammar Jamil. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita di dunia ini sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat insya Allah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara masalah agama itu adalah berasal dari kata Sanskerta. Artinya tidak, gama berarti kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui secara bersama bahwa agama itu tidak ada mengajarkan hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak baik. Semuanya mengajarkan kebaikan. Mau itu agama Kristen, mau itu agama Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya itu mengajarkan kebaikan. Begitu pula kita di agama Islam. Di agama kita itu agama Islam, semuanya itu diatur dan itu semuanya ada pedomannya. Pedomannya kita itu di dalam Al-Quran. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan saking baiknya yang dikatakan agama Islam. Inna dina indallahil Islam, agama yang paling sempurna di sisi Allah, agama Islam. Saking sempurnanya kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita bertetangga itu pun diatur. Ada pola-pola yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam bertetangga. Salah satunya yaitu, yang pertama apa? Ketika tetangga kita sakit, kita pergi menjagutnya. Inilah yang diajarkan kita. Jadi makanya dari itu, ketika kita lihat sekarang ini, Masya Allah, banyak orang baku tetangga tidak baku umum. Banyak orang baku tetangga, dia bahkan saling berkata-katai, saling mengejek. Di mana hati nuraninya? Bukankah kita diajarkan oleh Islam saling menyambung silaturahim? Karena barang siapa yang menyambung silaturahim akan diperpanjang umurnya dan akan dipermudah rezekinya. Nah, ini yang pertama. Kita diatur bahwa ketika tetangga kita sakit, kita pergi melihatnya. Akan tetapi, ketika kita pergi melihatnya, jangan kita takut-takuti dia. Begini dulu penyakitnya nenekku nama meninggal. Akan tetapi bagaimana kita, itu penyakitnya insya Allah sembuh besok. Penyakitnya nenekku dulu begitu, satu hari sembuh. Kita semangati dia dan kita doakan dia. Oleh karena itu, ketika kita pergi lihat orang sakit, jangan kita terlalu lama. Karena kenapa? Butuh istirahat. Oleh karena itu yang dianjurkan oleh Nabi, marilah kita mendoakannya. Begitu. Yang kedua, apa yang perlu kita ketahui tentang adat tetangga? Yang kedua yaitu ketika orang
tetangga kita meninggal, kita pergi antar dia ke kuburan. Mungkin itu salah satu hal kebaikan dan pahalanya juga cukup besar. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua orang yang merasakan kehidupan di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu bagaimana kemudian kita ini saling tetangga baku baik. Ketika tetangga kita meninggal, kita pergi mengantarnya. Karena kenapa? Bukan keluarga kita orang yang pertama melihat kita ketika kita di dalam perantauan. Bukan orang terdekat kita yang bantu kita ketika kita dalam perantauan. Akan tetapi siapa yang menolong kita? Yaitu tetangga tak sendiri. Maka dari itu, maka perbaikilah saling bertetangga. Karena kenapa? Ketika meninggal, tetangga kita lah yang akan menjaga kita dan akan membantu kita yang terlebih dahulu. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang perlu kita ketahui tentang adat tetangga itu? Jadi, seumpamanya ada tetangga kita ingin pinjam uang tak, kita pinjamkan. Apabila kita punya lebih, kita pinjamkan. Akan tetapi yang jadi persoalan sekarang, banyak orang hidup di dunia ini, ketika dia pinjam, dia lupa sama pinjamnya. Capek maki, bayar hutangmu. Ndak naingat Akan tetapi ketika mau pinjam, sahabat, saudara, tetanggaku, pinjam ke uang tak, baik sekali. Akan tetapi ketika mau minalunasi, susahnya ditagih. Maka dari itu, ketika ada uang tak, ada tetangga tak yang ingin pinjam uang, pinjamkan. Karena kenapa? Salinglah membantu. Yakin dan percaya bahwa barang siapa yang bagus baku tetangga, maka hidup dan tentramlah dia berada bersama tetangganya. Coba bayangkan Pak, seandainya kita tidak baku berteman dengan tetangga tak, kita tidak baku baik dengan tetangga tak, bisa jadi gula pasir kita ndak ada, tapi tetangga tak ada gula pasirnya, bisa ki minta sedikit, nak kasih ki. Itu adalah piknik baiknya. Akan tetapi ketika kita ingin bermusuhan terus, apa mau didapat? Tidak ada. Nauzubillah. Selanjutnya apa yang perlu kita ketahui tentang bertetangga? Yaitu ke tetangga kita ada kekurangannya. Bisa jadi tetangga kita kurangnya pembeli gula pasirnya, kita ketemu di pasar, kita tambahkan, kita ketemu. Karena kenapa? Memang kehidupan di dunia ini kadang kita kesulitan. Akan tetapi yakin dan percaya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali disebutkan dalam surah Al-Isra. Ketika di balik kesusahan akan ada kemudahan. Insyaallah, yakin saja itu. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika tetangga kita rezekinya naik, ketika tetangga kita beli kipas, kita doakan mudah-mudahan kipasnya dipakai secara berkah. Akan tetapi jangan tuh begini, tetangga tak yang beli kipas, kita yang dingin. Tetangga tak beli motor, kita yang bunyi-bunyi. Tetangga tak beli pemanas, kita yang masak. Jangan begitu. Akan tetapi ketika tetangga kita naik rezekinya, dia beli mobil, kita pergi berbondong-bondong ke sana bersama-sama berdoakan, biar kenapa? Biar dipakai nih dengan selamat di dunia dan akhirat. Begitu pula ketika kita ingin pinjam mobil nantinya, maka kita bisa pinjam sama tetangga. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, narikonakan musibah bali bolata, kita menghibur. Ketika tetangga kita kena musibah, mungkin ada kebakaran rumahnya, mungkin ada kecelakaan, kita hibur dia, kita membuat dia bahagia. Itu bagusnya lah bertetangga. Dan selanjutnya, begitu pula, saking ini Islam mengajarkan ada bertetangga, nacaki patandre bolata ketimbang rumahnya tetangga tak. Jangan sampai karena persoalan itu dihalangi angin masuk rumahnya. Masya Allah, inilah agama memang yang Rasulullah bawakan dan menyampaikan kepada khalifah menyampaikan kepada tabiin menyampaikan kepada tabiin ke ulama dan kepada ustaz, dan saya juga bisa menyampaikan. Bayangkan Pak, ini diatur semua, tinggi rumah saja diatur, ada bertetangga. Dan yang terakhir yang perlu kita jaga terkhusus
untuk ibu-ibu yang jago masak di rumah, ketika masak jangan terlalu harum itu masakan tak, jangan sampai harum masakan tak, namun sehingga tetangga tak tercium baunya yang begitu sedap, akan tetapi tidak ada niat tak untuk membagi, jangan. Masya Allah agama. Pemirsa siaran rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga kedelapan ini adat bertetangga kita pegang, insya Allah kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kala ada benarnya dari Allah, ada salahnya saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.